57 plus 135. 192. Yeah. Orasle, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati para subscriber channel ini. Yang saya hormati pihak YouTube yang sudah mengizinkan sampah masyarakat seperti saya menggunakan platform ini untuk mencari uang demi membayar uang kos dan tagihan listrik saya. Dan yang saya sayangi, para penonton yang sudah meluangkan waktu untuk menekan tombol like dan memberikan saran serta masukan lewat kolom komentar. Pada kesempatan dan kesempitan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Gifted. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini menceritakan tentang seorang anak yang masih anak-anak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur cerita dari film Gifted. All around you. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah kalimat yang bertuliskan diterjemahkan oleh lebah jelek. Di sebuah rumah sederhana, tinggallah seorang paman bernama Frank dan keponakannya yang bernama Mary. Pagi itu, Frank sedang membuatkan sarapan untuk Mary dan memintanya untuk pergi bersekolah. Namun Mary tidak ingin melakukannya karena ia lebih suka belajar di rumah saja. Gonna meet kids today you can borrow money from the rest of your life. I don't know, try being a kid. Setelah Mary pergi, tetangga dekat mereka yang bernama Roberta datang dan meminta Frank untuk menjemput Mary kembali dari sekolah. Sebab Roberta tahu jika Mary sangat spesial dan tidak seperti anak-anak kebanyakan. Tetapi Frank bersikeras jika Mary harus bersosialisasi dan bisa memiliki banyak teman seusianya. Yang Frank inginkan hanyalah agar Mary bisa tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. 1 plus 1 is 2. Di sekolah, ketika seorang guru bernama Bonnie sedang memberikan pelajaran, Mary tampak begitu bosan. Dikarenakan pelajaran matematika yang diberikan oleh Bonnie terlalu mudah untuknya. Mereka hanya membahas tentang hitung-hitungan sederhana seperti 1 tambah 1 dan 2 tambah 2. Mary mengatakan sekolah macam apa yang sedang dimasukinya ini. Karena perilaku tidak sopannya itu, Bonnie memberikan beberapa perhitungan sederhana. Namun Mary dapat menjawabnya dengan cukup mudah. Yeah, plus 17. 32. 57 plus 135. 192. Yeah. Hingga Bonnie memberikan sebuah hitungan rumit, yakni 57 dikali 135, Mary terlihat kebingungan. Tetapi beberapa detik kemudian, Mary mengatakan jika jawabannya adalah 7695. Setelah menggunakan kalkulator dan mengetahui jika jawaban Mary benar, Bonnie pun tampak begitu terkejut. Ketika sang kepala sekolah yang bernama Davis masuk, Mary lagi-lagi bersikap tidak sopan. Are you? Yes, Mary. She's the boss. Ia memerintahkan Davis untuk meminta Frank agar mengeluarkan dirinya dari tempat itu. The dad? I know him. I see him at Ferg's almost every Friday night. Bonnie yang menjadi penasaran langsung menghampiri Frank yang sedang menjemput Mary ke sekolahnya. Bonnie mengungkapkan kekagumannya atas kejeniusan Mary kepada Frank. Tetapi Frank berpura-pura tidak mengetahuinya dan hanya mengatakan jika Mary hanya belajar menggunakan sebuah metode bernama Transtenberg yang dikembangkan oleh Nazi. 7 though. I learned it when I was 8. Do I look gifted to you? Sepulang sekolah, Mary menghabiskan waktunya bersama Frank yang ternyata hanya bekerja sebagai teknisi kapal serabutan. Frank sendiri terlihat begitu menyayangi Mary. Keesokan harinya, Bonnie memberikan sebuah soal matematika kepada semua siswa. Karena Mary bisa menjawab soal-soalnya dalam waktu singkat, Bonnie memberikan soal tambahan yang tidak sewajarnya bisa dikerjakan oleh seorang anak berumur 7 tahun yang baru duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Lagi-lagi, Mary bisa menjawabnya dengan relatif mudah. Karena terlalu penasaran dengan kejeniusan Mary,
Bonnie sampai mencari informasi tentang keluarga Mary di internet. Di sini, ia menemukan sebuah halaman yang menunjukkan seorang ahli matematika super jenius bernama Diane Adler, di mana Diane merupakan ibu dari Mary dan adik perempuan Frank. Di halaman itu juga menyebutkan jika Diane telah melakukan bunuh diri 6 tahun yang lalu. Setelah mengetahui hal itu, Bonnie pergi menemui Frank untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Frank menceritakan jika suatu ketika Diane adiknya tiba-tiba datang dan menitipkan Mary yang masih bayi kepadanya. Namun karena pada saat itu Frank sedang terburu-buru untuk pergi berkencan, ia pergi meninggalkan mereka. Sayangnya, saat Frank kembali ke rumahnya, ia menemukan tubuh Diane yang sudah tergeletak tak bernyawa di kamar mandi. Di sisi lain, suami Diane pergi meninggalkannya setelah mereka menjalin hubungan selama 1 bulan. Keesokan harinya, di dalam bus sekolah, Mary melihat salah seorang temannya yang bernama Justin dijegal oleh murid yang lain. Karena kesal, Mary langsung mendatangi murid itu dan memukulnya hingga terluka. Atas kejadian itu, pihak sekolah memanggil Frank selaku wali dari Mary. Davis, sang kepala sekolah, meminta Frank untuk menempatkan Mary di sebuah sekolah khusus anak-anak berbakat dan akan memberikannya beasiswa. Tetapi Frank menolak dan mengatakan jika ia hanya ingin melihat Mary hidup bahagia dan tidak tertekan oleh ilmu pengetahuan. Davis bersikeras jika anak sejenius Mary harus diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik. Lalu jika begitu, Frank malah meminta pihak sekolah untuk membuat Mary bodoh agar ia bisa menjadi manusia dengan perilaku yang jauh lebih baik. Setelah Frank pergi, Davis malah menghubungi nenek Mary. Beberapa hari kemudian ketika pulang, Frank melihat Evelyn, yakni ibunya, sekaligus nenek dari Mary, sudah berada di depan rumah mereka. Ini adalah kali pertama Mary berjumpa dengan neneknya. Evelyn memberikan Mary sebuah MacBook untuk membantunya belajar, karena ia tahu Mary merupakan anak yang jenius sama seperti Diane ibunya. Terlihat di sini jika Frank dan Evelyn tidak memiliki hubungan yang baik. Kemudian, Evelyn memarahi Frank karena ia memilih tempat kumuh itu untuk tinggal bersama dengan Mary. Keesokan harinya, Frank dan Evelyn kembali bertemu. Evelyn meminta Frank untuk menyerahkan Mary kepadanya. Sebab menurut Evelyn, lingkungan tempat tinggal Frank tidak baik untuk perkembangan dan pertumbuhan Mary. Namun, Frank membantah dan mengatakan jika Evelyn yang akan mengasuh Mary, ia pasti akan bernasib sama dengan Diane ibunya. Karena Frank terus bersikeras untuk tidak memberikan hak asuh Mary, Evelyn sampai membawa urusan ini ke pihak pengadilan. Grandmother and uncle. Sure you folks don't want to go out in the hallway and settle this? That's a shame. Di sini, Evelyn menyewa seorang pengacara mahal kelas atas, sedangkan Frank menyewa pengacara kelas bawah yang tinggal di dekat rumahnya. Di awal sidang, Frank dibuat kesal dengan pernyataan pihak Evelyn yang memberitahukan jika 7 tahun lalu Frank mengambil hak asuh dari Mary secara ilegal tanpa persetujuan dari Evelyn. Pihak Frank melakukan pembelaan dengan mengatakan jika ia melakukan hal itu berdasarkan keinginan dari mendiang Diane adiknya sendiri. Di akhir sidang, pihak Evelyn meminta hakim untuk memberikannya izin agar ia bisa bertemu dengan Mary cucunya sendiri. Sesampainya di rumah, Roberta langsung menemui Frank dan mengatakan jika inilah yang terjadi jika Frank tidak mau mendengarkan peringatan dari dirinya yang sudah melarang Frank memasukkan Mary ke sekolah sebelum ini. Malamnya, Mary pergi bermain di rumah Roberta. Di sisi lain, Frank pergi minum-minum di lapo tua untuk menenangkan pikiran. Tiba-tiba, Bonnie datang menemui Frank. Bonnie menjelaskan jika ia tidak tahu jika kepala sekolah Davis sampai menghubungi Evelyn karena hal ini. Kemudian, Frank meminta Bonnie untuk menemaninya mabuk-mabukan sampai akhirnya mereka melakukan semi praktik pelajaran biologi SMP bab 12 di tempat tinggal Frank. I can't find my DVD. It's right there, baby. The last person to watch it. What did you do with it? Paginya, Mary pergi dari rumah Roberta dan datang ke rumah Frank untuk mengambil kaset SpongeBob miliknya. Betapa terkejutnya Bonnie melihat Mary sedang berada di rumah pamannya. Good morning, Miss Stevenson. Look, I am... Conversation right now. Karena kejadian itu, Bonnie langsung pulang ke rumahnya, sementara situasi Mary dan Frank menjadi begitu canggung.
Siangnya, Frank mendapatkan surat dari pengadilan yang memberitahukan jika Mary akan tinggal bersama neneknya selama 2 hari. Keesokan harinya, Mary dibawa pergi Evelyn ke rumah mewahnya. Sesampainya di rumah, Evelyn menunjukkan beberapa foto dirinya bersama dengan Diane, ibu Mary. Lewat foto-foto ini, kita pun mengetahui jika dulunya Evelyn adalah seorang ilmuwan di bidang matematika. Namun, setelah menikah, Evelyn tidak lagi melanjutkan penelitiannya tentang ilmu matematis. Besoknya, Evelyn mengajak Mary pergi ke sebuah kampus sambil menunjukkan masalah milenium yang terpajang di dinding kampus itu sebagai tempat untuk mengenang 7 ahli matematika yang telah berhasil memecahkan persoalan besar di ilmu matematis. Seharusnya, Diane, ibu Mary juga berada di tempat itu. Tetapi sayangnya, Diane telah meninggal lebih dahulu sebelum ia benar-benar bisa menyelesaikan salah satu persoalan matematis yang bernama Navier-Stokes. Selanjutnya, Evelyn meminta Mary untuk menyelesaikan sebuah soal matematika super sulit yang dibuat oleh teman Evelyn sesama ilmuwan. Sayangnya, Mary tidak bisa menjawab soal tersebut. Namun, bukan karena Mary tidak tahu cara menjawabnya, melainkan soal yang diberikan oleh teman Evelyn itu memang sudah salah dari awal. Kemudian, Evelyn membawa Mary kembali menemui teman ilmuannya. Setelah memperbaiki soal tersebut, Mary pun bisa menjawabnya dengan waktu yang relatif singkat. Ternyata, kesalahan di dalam soal itu memang telah disengaja oleh teman Evelyn demi menguji kemampuan Mary. Ketika kembali ke rumah Frank, Mary menceritakan jika ia sangat menyukai Evelyn, neneknya. Tetapi, ia tidak ingin tinggal bersama Evelyn. Frank pun mengatakan dan berjanji jika ia akan menjaga Mary agar Mary selalu bersama dengan dirinya. Pada siang kedua, pihak Evelyn membawa seorang pria yang mengaku sebagai ayah kandung Mary bernama Supono. Supono sendiri mengaku jika ia telah berusaha keras untuk mencari keberadaan Mary putrinya. Namun, ia tidak pernah berhasil menemukannya. Pengacara Frank yang menduga jika Supono telah berbohong, memberikannya sebuah laptop untuk mencari nama Mary putrinya di Google. You better add her middle name. It'll narrow it down. Eileen. Setelah dicari, ternyata terdapat halaman yang memuat tentang Mary. Padahal, keberadaan Mary dapat dicari dengan mudah. Namun Supono sang ayah sebelum ini mengaku bahwa meskipun sudah berusaha keras mencari keberadaan Mary, tetapi ia tidak pernah menemukannya. Ini berarti Supono tidak pernah benar-benar mencari keberadaan putrinya. Ternyata, kedatangannya ke sidang itu pun hanyalah karena ia telah dibayar oleh pihak Evelyn agar Evelyn bisa mendapatkan hak asuh penuh atas Mary menggunakan nama ayah kandungnya. Di rumah, Mary tidak ingin keluar dari kamarnya karena Frank telah memberitahu Mary bahwa ayah kandungnya sendiri tidak ingin menemui Mary. Roberta pun memarahi Frank karena Frank seharusnya tidak memberitahukan Mary apa yang sebenarnya terjadi. Mary sampai meneteskan air mata saat mengetahui jika ayahnya sendiri bahkan tidak ingin melihat tampang dirinya yang sekarang. Untuk menenangkan Mary, Frank membawanya pergi ke sebuah rumah sakit. Mereka duduk di kursi tunggu hingga larut malam. Tak lama berselang, tiba-tiba seorang pria keluar dari ruangan dan memberitahukan para keluarga yang telah menunggu bahwa anaknya yang telah lahir adalah laki-laki. Keluarga itu terlihat begitu senang. Frank pun mengatakan jika situasi yang dilihat Mary saat ini sama dengan situasi ketika ia lahir dulu. Lalu, Mary meminta agar mereka bisa berada lebih lama di tempat itu untuk menyaksikan kejadian penuh haru tersebut. Di sidang selanjutnya, masing-masing pengacara mencoba menginterogasi klien lawan yang membuat Evelyn dan Frank berbicara banyak tentang keadaan di keluarga mereka. Lewat sidang ini, kita pun mengetahui jika ternyata dulunya Frank adalah seorang profesor di sebuah universitas ternama. You're a professor at Boston University, isn't that right? Keluarga Evelyn memang terdiri dari orang-orang pintar dan berpendidikan tinggi.
Alasan Frank meninggalkan pekerjaannya dulu adalah karena ia ingin membesarkan Mary di sebuah lingkungan yang normal seperti yang diinginkan oleh Diane, adiknya. Be a kid. She wanted her to have a life. Beberapa hari kemudian, pengacara Frank datang dan mengatakan bahwa ia telah membuat sebuah kesepakatan dengan pihak Evelyn dan juga pengadilan. Dalam kesepakatan itu disebutkan bahwa Mary akan dijadikan anak adopsi sampai ia berusia 12 tahun. Di mana ketika di usia 12 tahun nanti, Mary bisa menentukan apakah ia akan ikut dengan Frank atau Evelyn. Tentu saja Frank begitu marah mengetahui hal ini, sebab Frank telah berjanji dengan Mary bahwa ia akan selalu bersamanya. Kemudian pengacaranya mengatakan jika itu adalah pilihan terbaik yang mereka punya, sebab cepat atau lambat pihak hakim akan berada di sisi Evelyn, karena Evelyn yang memiliki banyak uang. Pengacara Frank bisa mengetahui hal ini karena kecurangan-kecurangan seperti ini sering terjadi di berbagai persidangan yang pernah ia lewati. Karena tidak punya pilihan lain, dengan terpaksa Frank harus menerima kesepakatan tersebut. Keesokan paginya, Frank datang ke tempat pasangan suami istri yang nantinya akan mengadopsi Mary. Pasangan suami istri itu mencoba meyakinkan Frank jika Mary tidak jatuh ke tangan orang tua yang salah. Setelah persidangan selesai, hasilnya adalah Mary dapat menempuh pendidikan di sekolah tempat anak-anak jenius dan di sisi lain mendapatkan kasih sayang orang tua, meskipun hanya sebagai anak adopsi. Beberapa hari kemudian, Frank pun harus merelakan kepergian Mary bersama orang tua asuhnya. Mary pun begitu sedih karena sebenarnya ia ingin tetap terus bersama dengan Frank. Stay with you. Frank, you promised me. Don't do Promise, this. Frank. Why you leave? Come on, because the court said I had to. Please. No. No. Hey, Mary. Frank! Don't leave me. I know. Frank! Kemudian dengan sangat berat hati, Frank akhirnya pergi meninggalkan Mary. Di rumahnya, Roberta begitu sedih karena telah kehilangan Mary. Semua hal yang ia takutkan dari dulu akhirnya terjadi. Pada suatu malam, Bonnie datang menemui Frank yang sedang memperbaiki mesin kapal. Frank menceritakan kepada Bonnie jika dulunya ketika Diane meninggalkan Mary, Frank berpikir untuk menitipkan Mary ke tempat pelayanan anak. Tetapi setelah melihat kepribadian kecil Mary berkembang pesat, pada akhirnya Frank mulai benar-benar menyayangi Mary dan tidak bisa melepaskannya. Beberapa minggu kemudian, Frank datang mengunjungi rumah orang tua angkat Mary. Ketika Frank ingin menemui Mary, ayah asuhnya melarang Frank. Dikarenakan setelah Frank meninggalkan Mary, ia tidak mau lagi bertemu dengan pamannya itu. Mengetahui hal itu, Frank pun menitipkan hadiah yang ingin ia berikan kepada Mary ke ayah asuhnya dan pergi meninggalkan rumah itu. Kejadian itu tentu saja membuat Frank semakin sedih. Namun untung saja ada Roberta yang selalu menemaninya. Di sisi lain, Bonnie yang hendak pulang kerja melihat kucing peliharaan Mary terdapat di daftar hewan peliharaan yang bisa diadopsi. Bonnie pun memberitahukan hal ini kepada Frank. Tanpa pikir panjang, Frank langsung pergi ke tempat kucing Mary berada. Sesampainya di tempat adopsi, betapa terkejutnya Frank melihat kucing peliharaan Mary akan disuntik mati. Ia pun mengetahui jika pastilah Evelyn yang membawa kucing Mary ke tempat tersebut. Sebab Frank tahu jika Evelyn ibunya memiliki alergi terhadap kucing. Tak tinggal diam, Frank tentu saja membawa kucing itu pulang bersama dirinya. Setelah itu, Frank dan Roberta bergegas pergi ke rumah orang tua asuh Mary untuk mencari keberadaan Mary. Frank, where's Evelyn? Evelyn? Ibu asuh Mary memberitahukan Frank jika Evelyn sedang berada di ruang tamu. Evelyn pun terkejut dengan kedatangan Frank. Frank memberikan sebuah buku kepada Evelyn. Mary! Mary! Okay. Mary! Ia lalu mencoba untuk membujuk Mary agar Mary mau kembali tinggal bersamanya. Frank meminta maaf karena telah melanggar janjinya untuk tinggal bersama dengan Mary selamanya. I made a mistake. I missed you too.
Setelah Mary tenang, Frank membawanya kembali ke ruangan Evelyn. Where are they going? Where's she taking? Nowhere, not yet. Lewat buku yang ia berikan sebelumnya, Frank memberitahukan Evelyn bahwa Diane telah menyelesaikan sebuah masalah matematis bernama Navier-Stokes yang berada di daftar permasalahan milenium yang sempat dilihat Mary di sebuah kampus sebelum ini. Alasan kenapa buku itu tidak diterbitkan ke publik adalah karena permintaan Diane sendiri. Sebab Diane tidak ingin buku itu diterbitkan sebelum kematiannya. Evelyn mengatakan jika itu tidak mungkin, sebab Diane putrinya telah meninggal 6 tahun yang lalu. Tetapi ternyata yang dimaksud buku itu bukanlah kematian Diane, melainkan Evelyn sang ibu. Evelyn pun hanya bisa terdiam begitu mengetahui fakta yang menyedihkan ini. Frank menyerahkan urusan buku itu kepada Evelyn. Apakah Evelyn akan mempublikasikan buku tersebut atau tidak? Take it. It doesn't seem as though Diane wanted me to have it. I didn't always think things through. Setelah Frank pergi, Evelyn sempat berpikir sejenak sebelum akhirnya ia membulatkan tekad dan berencana akan menerbitkan buku milik Diane putrinya kepada publik. I'm sorry, I can't hear you very well. No. Evelyn Adler. For Seymour Shanklin, please. Seusai semua yang terjadi, kita diperlihatkan Mary yang masih berusia 7 tahun sedang mengikuti pelajaran di sebuah universitas bersama para mahasiswa yang usianya tentu saja berbeda jauh dengan dirinya. Selesai berkuliah, Frank mengantarkan Mary ke taman bermain kanak-kanak. Dengan begitu, Mary bisa memanfaatkan kejeniusannya dengan baik, dan di sisi lain, ia masih bisa bermain dan berteman dengan anak-anak seusianya. Lalu film pun berakhir. Jujur, film ini memiliki alur cerita yang cukup mengharukan. Di beberapa scene, mata saya bahkan sampai berkaca-kaca, terutama pada adegan ketika Frank harus berpisah dengan Mary. Pemilihan musik serta akting para pemain dalam film ini sangat-sangat bagus, terutama McKenna Grace, sang pemeran Mary yang sebenarnya masih berusia sangat muda. Pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah, hiduplah layaknya manusia yang seutuhnya. Sebab, walaupun memiliki isi kepala yang jenius, tetapi pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang harus terus berhubungan, berinteraksi, dan saling terikat dengan individu lain. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita film kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.